Konsentrasi. Perhatikan kedua jalan tersebut. Dari kedua jalan tersebut, manakah kemungkinan besar terjadi tabrakan? Kendaraan yang padat kemungkinan besar terjadi tabrakan daripada kendaraan yang sedikit. Peristiwa ini bisa kita kaitkan dengan konsep laju reaksi. Semakin banyak partikelnya, maka semakin banyak terjadinya tumbukan. Sama dengan semakin tinggi konsentrasinya, maka semakin cepat laju reaksinya. Agar kalian lebih mudah paham, kita lakukan praktikum sederhana dengan konsentrasi pada larutan HCl dan pita magnesium. Selamat menyaksikan. Masukkan kedua pita magnesium dengan ukuran yang sama, tetapi larutan HCl dengan konsentrasi yang berbeda. Ada yang dengan konsentrasi 2 molaritas dan ada yang konsentrasi 1 molaritas. Perhatikan yang akan terjadi, pita magnesium yang mana yang akan bereaksi terlebih dahulu. Bisa kalian perhatikan bahwa konsentrasi HCl 2 molaritas lebih banyak terjadi tumbukan dibandingkan konsentrasi HCl 1 molaritas. Bagaimana praktikumnya? Seru dan mudah dipahami kan? Nah, setelah kita sudah melakukan praktikum, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai konsentrasi sebagai salah satu faktor laju reaksi. Jadi, konsentrasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Salah satu prinsip dasar dari teori tumbukan, yaitu partikel saling bertumbukan untuk dapat bereaksi. Reaksi terjadi jika partikel bereaksi saling bertumbukan efektif. Maka, laju reaksi akan lebih cepat terjadi jika tumbukannya efektif antar partikel zat bereaksi lebih banyak. Konsentrasi menyatakan jumlah mol zat terlarut yang terkandung dalam suatu larutan. Jadi, hubungan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi adalah laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi pereaksi. Semakin besar konsentrasi, laju reaksinya semakin cepat karena zat yang bereaksi semakin banyak. Bisa kalian perhatikan pada grafik pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Semakin tinggi konsentrasi, maka semakin cepat laju reaksi, sedangkan semakin kecil konsentrasinya, maka semakin lambat laju reaksinya. Inilah perbedaan antara konsentrasi tinggi dengan konsentrasi rendah. Pengaruh katalis. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Gini, Dok, anak saya ingin vaksin polio. Apakah bisa, Dok? Bisa, Bu. Tunggu sebentar ya. Baik, Dok. Terima kasih banyak. Ibu, kenapa sih harus divaksin polio? Agar kamu terhindar dari penyakit polio yang disebabkan oleh virus. Dok, vaksin polio itu apa? Dok, vaksin polio itu apa? Vaksin polio adalah imunisasi penting untuk mencegah penyakit polio yang disebabkan oleh virus dan dapat menyebabkan kelumpuhan.
Emang apa sih kandungannya, Dok? Vaksin polio terbuat dari virus polio yang dilemahkan atau dimatikan. Ada juga enzim yang digunakannya, yaitu enzim tripsin. Enzim tripsin itu berfungsi untuk apa, Dok? Enzim tripsin bukanlah bahan baku vaksin, namun hanya dipakai sebagai enzim katalisator pemisah sel. Katalisator itu apa ya, Dok? Katalisator yang akan memecah protein menjadi peptida dan asam amino yang menjadi bahan makanan bagi kuman, bakteri, atau virus. Oh, gitu ya, Dok. Terima kasih, Dok, sudah menjawab pertanyaan saya. Apa itu katalis? Agar lebih paham, kita akan melakukan praktikum sederhana mengenai faktor katalis terhadap laju reaksi. Masukkan sabun cair dan larutan H2O2 ke dalam Erlenmeyer. Kemudian, tambahkan larutan Ki tetes demi tetes ke dalam Erlenmeyer. Perhatikan apa yang terjadi. Busa terbentuk begitu cepat sampai naik ke permukaan Erlenmeyer. Siapa yang berperan sebagai katalis pada percobaan tersebut? Ya, benar, Ki. Kalium iodida atau Ki berperan sebagai katalis dalam reaksi dekomposisi hidrogen peroksida, mempercepat penguraian hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Ki memulai reaksi dengan mengionisasi menjadi ion imin yang bereaksi dengan hidrogen peroksida membentuk iomin sebagai zat antara. Zat antara iomin kemudian bereaksi dengan molekul H2O2 lain, melepaskan oksigen dan meregenerasi ion imin, sehingga dapat kembali mengkatalisis reaksi dan mempercepat reaksi tanpa habis. Penambahan zat katalis hanya berpengaruh untuk mempercepat terjadinya laju reaksi tanpa dirinya mengalami perubahan kimia secara permanen. Zat tersebut dapat terbentuk kembali pada akhir reaksi. Katalis akan menurunkan energi pengaktifan dan memperbanyak pusat-pusat yang aktif, sehingga pada suhu yang sama akan mempercepat harga laju reaksi. Apa sebutan dari katalis yang dapat mempercepat laju reaksi dan katalis yang memperlambat laju reaksi? Yap, katalisator adalah katalis yang mempercepat laju reaksi dan inhibitor adalah katalis yang memperlambat laju reaksi. Perhatikan pada grafik perbandingan laju reaksi yang mana ada reaksi tanpa katalis dan reaksi dengan katalis. Bisa kalian perhatikan, reaksi dengan katalis energi aktivasinya itu diturunkan, sedangkan reaksi tanpa katalis itu energi aktivasinya dinaikkan. Maka kalau energi aktivasinya diturunkan, maka akan mempercepat laju reaksi dibandingkan energi aktivasi dinaikkan.